sholat, aku ingin masuk surga, sah, paten itu Pak, udah paling patennya lah itu. Ini kadang awak, kenapa kau beramal beribadah? Kalaupun masuk surga alhamdulillah, kalaupun neraka sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulul karim. Yang kita hormati selaku ketua BKM beserta pengurus, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Husna, yang mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi di subuh yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan dari Allah di waktu pagi yang istimewa ini. Tentunya mari kita kembali menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan sekitar bulan Syawal 1441 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kepada kita karunia nikmat. Yang paling utama nikmat keistiqomahan setelah Ramadan meninggalkan kita. Kita masih senantiasa teguh untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kiranya semangat kita tidak berkurang walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang penuh rahmat Allah ini, ternyata salah satu amaliyah yang harus senantiasa kita lakukan setelah sholat subuh selesai kita tunaikan, minimal kita berupaya setiap harinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minimal sebanyak 80 kali, paling tidak kita upayakan sebanyak 100 kali setiap harinya. Para ulama mengatakan orang-orang yang selesai sholat subuh senantiasa bersalawat kepada Rasulullah setiap harinya, insyaallah ta'ala Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Satu hari itu Allah memudahkan segala keinginan dan urusan kita. Apa yang menjadi hajat kita Allah mudahkan kiranya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, upayakan setiap hari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa memang waktu-waktu subuh ini, antara azan subuh sebelum iqamah, amaliyah yang harus kita lakukan itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Sebanyak berapa kali? 100 kali. Dan ini juga jaminannya, kata
para ulama kita, orang-orang yang mengamalkan ini, insyaallah ta'ala dua kalimat yang ringan dalam ucapan kata Rasulullah tapi berat dalam timbangan nanti di yaumil qiyamah, itulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan kita tambah dengan ucapan istighfar astaghfirullahal azim, yang insyaallah di dunia ini Allah mudahkan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Tapi kelihatannya karena situasi dan kondisi kebiasaan di daerah kita ini, waktu antara azan dan iqamah ini tidak cukup rasanya membacakan ini sebanyak 100 kali. Saya selalu coba itu, Pak. Akhirnya kita upayakan menjelang subuh, usahakan baca dan amalkan ini. Menjelang subuh paling tidak kita upayakan. Jadi subhanallah, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ini peluang-peluang kebajikan yang kita lakukan, yang insya Allah di dunia Allah tentu akan perhitungkan, dan di dunia Allah perhitungkan, di akhirat pula Allah menjadikan timbangan yang amal ibadah yang lebih banyak untuk menyelamatkan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyahuti apa yang disampaikan orang tua kita Bapak Selamat tadi, 1,5 bulan yang lalu kita sudah meninggalkan Ramadan, yang mudah-mudahan ketika kita sudah diwisuda oleh Allah, karena ada 3 cita-cita yang terbesar selama bulan suci Ramadan itu harus kita gapai, dan ini yang menjadi orientasi bulan suci Ramadan itu kita laksanakan. Yang pertama tentunya kita mengharapkan kepada Allah la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat-ayat ketika kita membahas tentang puasa itu, ada juga yang disebut la'allakum arsyudun, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling istimewa itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ketika kita selesai melaksanakan puasa, dan mudah-mudahan nilai ketakwaan itu bisa kita pertahankan sampai nanti bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Ini yang paling penting kepada kita, menjadi evaluasi kepada kita, apakah setelah Ramadan kita tinggalkan, kira-kira takwa kita ini semakin meningkat atau stabil paling tidak, atau semakin menurun. Dan ini bisa kita lihat, kita nggak boleh lihat orang lain lah, lihat pribadi kita aja lah. Kira-kira semangat kita dalam beramal beribadah itu makin naik atau makin turun. Paling tidak stabil lah. Kalau Ramadan yang lalu kita mampu berupaya sholat malam tidak kita tinggalkan, pasca Ramadan itu bagaimana pula lah amal ibadah sholat malam kita itu. Coba lihat, perhatikan Al-Quran, tilawah kita nih. Kalau Ramadan yang lalu kita sudah berupaya mulai target-target tertentu untuk mengkhatamkan Al-Quran, setelah Ramadan sudah berapa juz pula Al-Quran yang kita baca sampai hari ini? Kalau ternyata, maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibarat kata orang Jawa, lek ngono-ngono wae, lek bali ngono-ngono wae, kembali seperti sebelum Ramadan, berarti kita belum mampu mempertahankan keistimewaan yang Allah berikan menjadi hamba Allah yang bertakwa itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikarenakannya lah ini sebagai ingatan kepada kita untuk mengevaluasi bagaimana Ramadan setelah meninggalkan kita, terutama amaliyah dan kebajikan yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya di awal membacakan 2 firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita familiar firman Allah tersebut. Kita bisa dapatkan di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Ini juga paling penting kepada kita, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, dan bagaimana kita bisa mempertahankan ciri khas sebagai hamba Allah yang bertakwa itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu pertama adalah orang yang senantiasa memohon ampunkan segala dosa dan kesalahannya kepada Allah. Tidak ada bagi orang yang bertakwa itu
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap harinya senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini tetap berhadapan dengan dosa. Al-khata' wan nisyan sifatan lil insan. Ada dua hal sifat yang tidak bisa luput dari kita, salah, khilaf, dan terkadang itu juga menjadi dosa. Dikarenakannya Allah Subhanahu wa taala memahami ketika kita selalu berbuat salah dan dosa, wasari'u ila rabbikum, maka sesegera mungkinlah kamu memohonkan ampunan kepada Allah. Cepat, jangan lagi lambat. Kalau kita tahu setiap hari ada dosa kita lakukan, minta ampun kepada Allah, perbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang maksum, manusia yang sempurna, yang terlindungi dari berbuat dosa. Dalam satu hadis beliau mengatakan tidak kurang dari 70 sampai 100 kali setiap harinya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang, ketika kita baca istighfar saja dalam 1 menit, Pak, ternyata itu lebih kurang 100 kali kita sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai orang yang bertakwa, mestinya kita mendawamkan istighfar setiap hari. Tadi di awal sudah saya katakan, menjelang subuh atau antara azan dan iqamat subuh paling tidak setiap hari kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita ini banyak. Makanya apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya? Beliau itu tegas, diplomatis Pak ucapannya. Kenapa Allah memberikan kehidupan kepadaku hari ini? Kalau Pak, Bu, pertanyaan itu disampaikan sama kita lah. Kenapa Allah hari ini masih memberikan kehidupan kepada kita? Saya rasa kalau ditanya satu persatu ragam Pak jawaban kita. Tapi Imam Al-Ghazali beliau menandaskan secara tegas, kenapa Allah memberikan kehidupan kepadaku hari ini? Karena Allah tahu aku punya dosa. Allah ingin setiap harinya aku bertobat kepadanya. Itulah Imam Ghazali itu. Kenapa Allah memberikan kehidupan kepadaku? Allah tahu aku punya dosa dan Allah ingin aku bertobat kepadanya setiap hari. Makanya subhanallah, masya Allah Pak jamaah yang dimuliakan Allah, para alim, para aulia Allah itu setiap hari senantiasa ingin dekat dengan Allah, memperbanyak ampunan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi targetnya? Allah mengatakan orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah, Allah siapkan surga. Yang mana Allah mengatakan surga itu lebih luas daripada dunia dan alam semesta ini. Saya ingin mengatakan kepada kita apa? Beramal dengan target surga boleh. Motivasi kita beramal beribadah. Kenapa kau beramal beribadah? Aku ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Boleh. Kenapa boleh? Karena itu yang Allah janjikan. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, melakukan amal kebajikan, surga yang menjadi balasan yang Allah siapkan kepada kita. Jangan disalahkan kalau ada orang beramal, kenapa? Aku mau masuk surga, aku takut masuk neraka. Jangan salahkan Pak. Walaupun nilai paling tertinggi niat dalam beramal beribadah kita marudhatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada motivasi orang beramal beribadah itu habis sholat, kenapa kau sholat? Aku ingin masuk surga. Sah, paten itu Pak. Udah paling paten-patennya lah itu. Ini kadang awak, kenapa kau beramal beribadah? Kalaupun masuk surga alhamdulillah, kalaupun neraka sudahlah. Ini orang yang pasrah ini, tak punya motivasi yang jelas dia. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, surga menjadi target kita. Kenapa surga menjadi target kita? Karena surga itu masya Allah tak pernah terlintas di benak kita, tak pernah kita tercium bagaimana harumnya surga itu. Pak, surga itu masya Allah kenikmatan yang paling maha dahsyat yang Allah siapkan untuk kita nantinya. Jadi tak ada bandingnya nikmatnya dunia ini. Segala kenikmatan di dunia ini semuanya hanya sejengkal ukurannya. Manis,
asam, pahit, pedas, lemak dan lain sebagainya, Pak. Kenikmatan itu Ibu hanya sejengkal bisa kita rasakan. Nanti kita sarapan deh. Buat kopi, buat teh manis, Bapak Ibu lihat bagaimana yang namanya manis, yang namanya pahit itu hanya sejengkal. Sejengkal dari mana? Leher kita nih ya. Manis hanya sebatas lidah yang merasakan. Lewat tenggorokan sampai kemari tak ada lagi rasa manis. Pahit hanya sejengkal semuanya. Pedas hanya sejengkal. Asin hanya sejengkal, Pak. Makanya ekspresi kita ketika mengatakan yang manisan itu hanya sebatas ini tuh, Pak. Belum ada orang mengatakan manis. Cemana manis tuh? Ama yang enakan. Belum ada, Pak. Hanya sebatas ini itu semuanya. Maaf kata, segala kenikmatan dunia ini maaf kata. Kita semuanya orang yang berumah tangga nih, sudah berhubungan seksual. Maaf, Pak. Semangat 45 berhubungan ibadah malam dengan orang rumah dan pasangan hidup kita, semuanya hanya sejengkal, Pak. Maaf kalau dia seorang laki-laki, maaf keluar sperma, selesai semuanya. Tidak ada lebih nikmatnya dunia ini. Tapi terkadang untuk dunia ini siang jadi malam, malam menjadi siang kita buat. Padahal kenikmatannya sementara. Di akhirat, subhanallah, Pak. Al-Waqi'ah tuh kita baca itu, ya Allah tuh. Allah gambarkan bagaimana surga Allah Subhanahu wa taala itu. Memang nanti salah satu yang dikatakan Allah dalam Al-Waqi'ah itu wal talhim mandud. Ini kan cerita tentang pisang nih. Di surga nanti, Pak. Ini gambarannya. Apa yang di dunia ini pun ada di surga. Kalau di dunia ini kita hari ini ada buah pisang, di surga pun ada pisang. Kalau di dunia ini, kalau dari unsur buah-buahan, kalau di dunia ini ada jeruk, nanti di sana pun ada jeruk. Cuma yang membedakannya pisang di dunia dengan pisang di akhirat di mana? Nikmatnya yang beda. Makan pisang kita hanya sejengkal manisnya, Pak. Tapi nanti makan pisang di surga itu beda. Pisang tuh bedanya di mana, Pak? Nanti kalau kita mengkonsumsi pisang di surga, dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa merasakan nikmatnya, manisnya buah pisang itu. Apalagi bedanya? Kalau di dunia ini kita ingin pisang harus ada ikhtiar, ada usaha. Beli pisang ke pajak Simpang 4 sampai rumah dikupas dinikmati. Kalau nanti di surga masih terlintas di dalam hati, aku pingin pisang yang datang ke hadapan kita. Kalau hari ini kita ingin pisang, kita jemput pisang itu, kita ada usaha untuk mendapatkan pisang. Tapi kalau di surga nanti awak masih terlintas, pisang dah datang. Itulah kenikmatannya itu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Al-Waqi'ah ini di hadapan para ahli,